Ya, saudara, setiap tahun ratusan hektar lahan pertanian beralih fungsi. Ini mengancam terjadinya krisis pangan di Indonesia. Hal ini dikatakan anggota DPD RI Yosepus Mambero Prumakik. Menurutnya, pemerintah harus mengalahkan lahan pertanian di daerah seperti di Papua. Jangan membiarkan masalah lain, misalnya sawit, menggeser lahan pertanian. Setiap tahun Indonesia menghadapi tantangan serius dalam bentuk perubahan fungsi lahan pertanian yang mengancam ketahanan pangan negara. Pernyataan ini diungkapkan anggota DPD RI Yosepus Mambero Prumakik dan menyoroti urgensi langkah-langkah konservasi lahan pertanian untuk mencegah terjadinya krisis pangan yang lebih lanjut di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara agraris terbesar di dunia dan sebagian besar penduduknya menggantungkan diri pada sektor pertanian sebagai mata pencarian utama. Namun, masalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan lain, seperti perkebunan kelapa sawit atau pembangunan infrastruktur telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan di negara ini. Yosepus Mambero Prumakik menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga lahan pertanian di daerah-daerah kunci termasuk Papua. Papua memiliki potensi besar sebagai daerah pertanian yang produktif, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kebijakan yang mendukung pengembangan dan perlindungan lahan pertanian di daerah ini akan menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Selain itu, Prumakik juga mengingatkan tentang bahaya perkebunan kelapa sawit yang dapat menggeser lahan pertanian. Perkebunan kelapa sawit yang terus berkembang dapat menguras lahan pertanian yang subur, mengurangi produksi pangan, dan berdampak negatif pada lingkungan. Beberapa waktu lalu sedang membahas tentang revisi undang-undang untuk proteksi atau perlindungan lahan pertanian. Karena setelah Kementerian ATR BPN melakukan evaluasi, hampir setiap tahun itu ratusan hektar lahan pertanian beralih fungsi. Itu mengancam krisis pangan. Apalagi kita makan beras, beras ini kan datang dari Jawa, datang dari luar Papua. Ya, ada pun di Merauke, ada di Transiki, Manokwari Selatan, tapi dalam jumlah yang besar untuk mencukupi masih belum bisa untuk ketersediaan. Sementara sagu masih begitu banyak ini. Ya, walaupun terancam karena ada kelapa sawit yang masuk, ada hal lain yang digunakan untuk kemudian menggeser hutan sagu, menghilangkan hutan sagu. Akhirnya itu juga sebenarnya mengancam pangan lokal, ketersediaan pangan untuk kita di tanah Papua. Jadi saya minta untuk pemerintah daerah seperti Mebrat di seluruh tanah Papua, khusus kita di Papua Barat Daya, Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk mendorong potensi pangan lokal lewat dinas terkait, tapi juga mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi pangan. Dan mari berkebun, ayo bikin kebun. Kebun yang pertaniannya besar-besaran, jangan kecil-kecil. Yang bertani ini hanya tumpu saudara-saudara yang ada di daerah transmigrasi, karena orang yang sejak lama dengan budaya bertani. Karena kita di sini kan di hutan banyak makanan. Nah, kalau tidak mau bertani, jangan jual hutan. Karena hutan itu juga sumber pangan kita ada di situ. Hutan kalau berubah fungsi lagi, ya kita tunggu waktu saja untuk mati pelan-pelan karena tidak ada makanan. Hewan, sungai yang kering, ikan tidak ada, udang tidak ada, hewan-hewan yang tadi ada juga hilang satu persatu karena sudah tidak ada tempat tinggal. Itu juga mengancam kebutuhan pangan kita yang hidup selalu berburu mencari makanan di hutan. Semi Fenjalang, CWM Channel.